Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini saya akan mempresentasikan tugas dari mata kuliah Teori Belajar dan Pembelajaran yang berjudul Kelebihan dan Kekurangan Teori Belajar. Memenuhi tugas dari ujian tengah semester dari dosen pengampu yaitu Ibu Hidia Maulida, MPD. Perkenalkan, nama saya Sri Rejeki dengan NPM 30621560039 dari Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar kelas 02 semester 3. Jadi langsung saja ke materi pertama, yaitu prinsip-prinsip belajar. Ada 3 prinsip penting dalam proses pembelajaran, yaitu yang pertama, proses pembelajaran, yang kedua, tipe-tipe pengetahuan, dan yang terakhir yaitu peran lingkungan sosial. Di dalam prinsip-prinsip belajar terdapat 6 unsur, yaitu yang pertama ada keaktifan, yang kedua keterlibatan langsung, yang ketiga pengulangan, yang keempat tantangan, yang kelima balikan dan penguatan, serta yang terakhir yaitu perbedaan individu. Kemudian untuk materi kedua yaitu macam-macam teori belajar. Di dalam teori belajar terdapat 10 macam teori belajar, yaitu yang pertama ada teori belajar behavioristik, yang kedua teori belajar kognitif, yang ketiga teori belajar humanistik, yang keempat teori belajar konstruktivisme, yang kelima teori belajar Gestalt, selanjutnya yang keenam teori belajar kecerdasan ganda, yang ketujuh teori belajar sosial, yang kedelapan teori belajar Van Hel, yang kesembilan teori belajar sosiokultur, serta yang terakhir yaitu yang ke-10 yaitu teori belajar sibernetik. Jadi kita akan membahas satu persatu, yaitu yang pertama teori belajar behavioristik. Jadi yang pertama yaitu apa itu teori belajar behavioristik. Jadi teori behavioristik ini merupakan perubahan tingkah laku dari adanya stimulus dan responnya mengedepankan perubahan perilaku. Jadi kelebihannya membiasakan guru bersikap peka terhadap situasi atau kondisi belajar. Jadi guru harus lebih memperhatikan dan peka terhadap lingkungan, baik itu kondisi kelas dan kondisi siswa. Kemudian kekurangannya yaitu murid dipandang pasif saat pembelajaran berlangsung. Jadi guru itu bisa memberi motivasi atau dorongan agar siswa lebih aktif lagi dalam pembelajaran berlangsung. Kemudian yang kedua, teori belajar kognitif. Jadi teori belajar kognitif ini yaitu proses atau usaha yang melibatkan aktivitas mental yang terjadi pada diri sendiri, seperti pengetahuan, pemahaman, tingkah laku, dan keterampilan. Jadi kelebihannya yaitu siswa dapat mengembangkan pengetahuannya sendiri. Jadi siswa dapat mengembangkan pengetahuan yang ada pada dirinya, baik itu dapat berinteraksi dengan benda yang di sekitarnya dan berinteraksi sosial terhadap baik itu keluarganya, gurunya, atau teman-temannya. Kemudian selanjutnya kekurangannya itu lebih menekankan ingatan peserta didik, menganggap semua peserta didik memiliki kemampuan yang sama. Kemudian yang ketiga yaitu teori belajar humanistik. Jadi teori belajar humanistik ini yaitu proses memanusiakan manusia untuk mencapai pemahaman diri serta menetapkan diri agar belajar lebih optimal. Kelebihannya, siswa menjadi manusia yang bebas dan tidak terikat oleh pendapat siapapun. Jadi siswa berhak mengeluarkan apa isi baik itu isi pendapatnya atau pembicaraannya. Kemudian kekurangannya, peran guru dalam fase
fasilitator kurang sesuai bagi siswa yang pasif. Jadi siswa yang aktif akan lebih aktif, sedangkan siswa yang pasif akan lebih pasif jika gurunya tidak memberi dorongan agar lebih aktif, baik untuk bertanya atau menjawab pertanyaan dari gurunya. Kemudian yang keempat yaitu teori belajar konstruktivisme. Jadi teori belajar ini bersifat membangun sedikit demi sedikit untuk menghasilkan seperangkat fakta-fakta, konsep, atau kaidah yang dapat diambil atau yang diingat. Jadi kelebihannya, siswa terlibat langsung dalam membina pengetahuan baru. Kemudian kekurangannya, dalam proses belajar, peran guru kurang mendukung. Jadi maksud di sini guru kurang mendukung karena para siswa lebih aktif daripada gurunya. Kemudian selanjutnya yang kelima, teori belajar Gestalt. Jadi teori belajar Gestalt ini merupakan proses atau usaha pengembangan yang disandarkan pada hubungan antar bagian dari pembelajaran hafalan yang melibatkan pemahaman. Kemudian kelebihannya lebih menekankan pada pengertian dalam mempelajari. Jadi siswa lebih ditekankan untuk mengerti pembelajaran serta lebih menekankan pada hafalan. Jadi lebih mudah. Kemudian kekurangannya mempelajari keseluruhan dari materi. Jadi kebanyakan siswa disuruh menghafal tidak sedikit-sedikit tapi secara keseluruhan. Jadi siswa mungkin akan kesulitan dalam mempelajari pelajaran dengan teori ini. Kemudian yang keenam, teori belajar kecerdasan ganda. Teori ini merupakan usaha yang dimiliki manusia yang dapat diaktifkan melalui proses belajar, baik itu interaksi dengan guru, dengan teman-temannya. Kemudian ada kelebihannya, yaitu pembelajaran dapat lebih fokus terhadap suatu kecerdasan dan menghasilkan hasil yang optimal. Kemudian yang kekurangannya membutuhkan fasilitas yang lengkap sehingga memerlukan biaya yang besar. Biasanya setiap sekolah itu berbeda-beda pembiayaan untuk operasional sekolah, jadi sulit untuk diterapkan teori kecerdasan ganda ini. Kemudian yang ketujuh, teori belajar sosial. Teori belajar sosial ini merupakan proses usaha yang menekankan pada pengalaman langsung atau pengamatan kemudian ditiru. Jadi kelebihannya lebih menekankan pada pentingnya perkembangan pola pikir anak. Kemudian kekurangannya, penggunaan teknik peniruan akan membuat siswa meniru tingkah laku yang negatif, baik itu termasuk perlakuan yang tidak diterima dalam masyarakat. Kemudian yang kedelapan, yaitu teori belajar Van Hel. Jadi teori belajar Van Hel ini merupakan tahap berpikir siswa dalam pembelajaran matematika, terutama dalam geometri. Jadi kelebihannya yaitu adanya peningkatan materi yang dipelajari karena pembelajarannya akan selalu diulang-ulang agar paham dan ingat. Kemudian kekurangannya, teori ini lebih sempit, hanya mengkhususkan pada matematika terutama geometri. Jadi hanya pelajaran matematika terutama geometri yang dapat digunakan oleh teori ini. Kemudian yang kesembilan, teori belajar sosiokultur. Jadi apa itu sosiokultur? Adalah proses atau usaha tentang pembelajaran manusia sebagai proses sosial. Asal mulanya manusia, kecerdasan manusia, dan budaya yang ada. Kemudian kelebihannya, pembelajaran lebih diarahkan pada pengembangan kemampuan intermental daripada intramental. Jadi intermental ini yaitu bekerja sama dengan orang lain, baik itu dengan orang yang lebih dewasa, lebih tua, atau orang yang yang seumuran dengan dia, sebaya.
Sedangkan intramental ini bekerja sama dengan diri sendiri atau secara mandiri. Kemudian kekurangannya terbatas pada perilaku yang tampak, proses belajar yang kurang tampak. Yang ke-10 atau yang terakhir, itu teori belajar sibernetik. Jadi teori sibernetik ini merupakan cara berpikir atau usaha dalam perkembangan teknologi dan ilmu informasi serta lebih mengedepankan proses belajar daripada hasil. Kelebihannya cara berpikir berorientasi pada proses lebih menonjol. Karena lebih mengedepankan proses belajar daripada hasil dalam pembelajaran dalam menggunakan teknologi dan ilmu informasi. Sedangkan kekurangannya masih sulit diterapkan dalam proses pembelajaran karena prosesnya masih proses mengajarnya menggunakan daring atau secara tidak langsung secara online. Jadi mungkin siswa sulit untuk menerima pembelajaran. Mungkin itu saja penjelasan dari saya. Terima kasih. Mohon maaf jika ada salah-salah kata atau pengetikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.